Musyawarah Nasional Luar Biasa Munaslup Partai Golkar akan menentukan siapa calon ketua umum partai berlambang pohon beringin mendatang. Partai yang pernah berkuasa di masa Orde Baru ini tidak lagi solid, bahkan terjadi perpecahan berkepanjangan setelah reformasi. Partai Golkar pun tidak mampu lagi merebut kekuasaan. Calon-calon ketua umum Partai Golkar segera bertarung di Munaslup Bali. Satu di antaranya diharapkan bisa membawa kejayaan partai. Selama setengah jam ke depan, seputar Indonesia Spesial akan mengupas Golkar di simpang jalan. Bersama saya, Tasya Syarif. Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar akan segera dimulai. 8 calon ketua umum akan bertarung dalam perebutan ketua umum partai berlambang beringin ini. Munaslup Golkar rencananya akan dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di Nusa Dua, Bali. Semua organisasi sebagai presiden, sebagai kepala pemerintahan, kepala negara tentu berkepentingan bahwa kalau presiden datang satu kehormatan bagi partai atau bagi organisasi apapun. Muhammadiyah, NU, semua kalau presiden datang kan baik. Bukan hanya para politik. Kehadiran Presiden dinilai menjadi pesan kuat yang menggambarkan posisi Partai Golkar di mata pemerintahan Jokowi Yusuf Kala. Golkar memang memiliki sejarah yang panjang sebagai pendukung pemerintah. Bisa saja terjadi, apalagi jauh-jauh hari Golkar sudah menurut saya kembali ke kitahnya, kembali dalam lingkaran kekuasaan. Pada masa Orde Baru, Golkar menjadi kekuatan politik yang sangat besar di Indonesia. Dukungan 3 pilar utama yang terdiri dari militer, birokrasi, dan teknokrat membuat Golkar selalu berjaya dalam setiap pemilihan umum. Partai berlambang beringin ini selalu menjadi pemenang pemilu dengan jumlah suara melebihi 50%. Bahkan pada tahun 1987, Golkar mampu mendulang suara sampai 73%. Karena Pak Harto sebagai presiden sekaligus ketua Dewan Pembina, sehingga Golkar adalah kekuasaan adalah Golkar. Golkar ruling party, dan sehingga kemudian posisi Golkar itu betul-betul menjadi posisi yang sangat menentukan pilar yang dibangun oleh Soeharto, yaitu ABRI birokrasi Golkar. Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tahun 1998 menjadi pertarungan politik paling keras dalam internal Partai Golkar. Munaslup yang bertujuan untuk mencari pengganti Harmoko ini menghadirkan pertarungan antara politisi berlatar belakang sipil dengan militer. Pemilihan ketua umum akhirnya dimenangi oleh Akbar Tanjung yang berasal dari sipil dengan mengalahkan calon dari militer yang diwakili oleh Jenderal Edi Sudrajat. Akbar kan orang Golkar lama, dia kuasai Medan, dia kenal orang. Kalau Pak Edi Sudrajat kan dari militer. Militer itu kan terlatih untuk berperang, tidak untuk berpolitik. Hasil dari Munaslup tahun 1998 ini adalah awal dari konflik internal yang terjadi di Partai Golkar. Pasca kemenangan Akbar Tanjung, politisi Partai Golkar yang berseberangan memutuskan memilih jalannya sendiri. Beberapa partai baru pun bermunculan, seperti Partai Keadilan dan Persatuan di bawah pimpinan Edi Sudrajat, Partai Patriot Pancasila di bawah pimpinan Yapto Suryo Sumarno, dan Partai MKGR di bawah Min Sugandi. Undang-undang tentang partai politik itu memungkinkan siapapun mendirikan partai politik baru. Nah, sehingga rekan-rekan di Golkar itu banyak yang memanfaatkan kesempatan itu aja. Meskipun didera konflik internal, Partai Golkar mampu mempertahankan supremasinya. Di bawah pimpinan Akbar Tanjung, Partai Golkar bahkan mampu memenangi pemilihan umum tahun 2004 dengan jumlah 24,4 juta suara atau 21,58% suara nasional. Golkar pada saat 99 dijadikan common enemy, tetapi mereka punya kohesi sosial politik di internal, sehingga dia dengan hanya satu pemilu legislatif berikutnya dia bisa comeback. Dia kemudian bisa memenangi kontestasi di 2004.
Tapi meskipun menjadi partai pemenang pemilu, Golkar tidak mampu mengambil alih kekuasaan. Partai Beringin kembali didera konflik internal ketika menentukan pasangan yang akan bertarung untuk pemilihan presiden pada tahun 2004. Partai Golkar akhirnya memilih pasangan Wiranto dan Solahuddin Wahid. Sayangnya, pasangan ini kalah dari calon Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Ironisnya, saat itu SBY justru berpasangan dengan Yusuf Kala yang merupakan kader Partai Golkar. Konflik internal kembali terjadi pada masa kepemimpinan Ketua Umum Abu Rizal Bakri. Kali ini melibatkan dua kelompok besar di bawah pimpinan Abu Rizal Bakri dengan Agung Laksono. Konflik berkepanjangan selama 1,5 tahun ini membuat Golkar terbelah dua. Bahkan masing-masing kubu melaksanakan musyawarah nasional versinya masing-masing. Yang kedua, kalau kita melihat sejarah pertikaian antara Agung dengan Ical, itu karena ada faktor eksternal, yaitu faktor pemerintah. Kubu Agung menguat karena dukungan dari faktor eksternal tadi. Ya, sehingga terjadi konflik yang begitu keras antara kubu Ical dengan kubu Agung Laksono. Keajaiban Musa menghafal 30 juz dan insya Allah 2016 Hafiz Indonesia mendunia. Genderang perang dalam memperebutkan kursi Ketua Umum Partai Golkar telah ditabuh. Kampanye tahap 2 yang diadakan di Surabaya mengerucut kepada dua nama kuat, yaitu Setia Novanto dan Ade Komarudin. Keduanya bersaing dalam perebutan kursi Ketua Umum Golkar yang akan diadakan dalam Munas Partai Golkar pada tanggal 14 Mei 2016 di Nusa Dua, Bali. Setnov dan Akom mengaku siap mengambil alih tongkat estafet dari Abu Rizal Bakri. Berbeda niat, keduanya dituntut memiliki tujuan yang sama. Insya Allah terpilih jadi Ketua Partai Golkar, saya akan wakafkan diri saya kepada Partai Golkar untuk bekerja setiap hari keliling dari tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat desa. Saya meyakini bahwa bersamaan belum berhenti untuk menyudahi konflik internal yang cukup tajam selama setahun lebih ya. Bursa calon Ketua Umum Partai Golkar pun belakangan memanas dengan munculnya kekuatan penyeimbang yang dinilai berpotensi menjadi kuda hitam. Jadi yang saya lihatnya justru ini adalah pertarungan antara generasi senior di Golkar melawan generasi muda Golkar seperti Indah Bambang, kemudian Aziz Samsudin dan Erlangga Hartarto. Mungkin bisa muncul kuda hitam, namanya Erlangga Hartarto. Nah, bisa muncul tuh komprominya apa. Kalau masing-masing berkutat kepada argumentasi yang memang masing-masing bisa diterima. Erlangga dan Aziz Samsudin dianggap sebagai calon alternatif yang diprediksi bisa saja melejit dalam bursa pemilihan Ketua Umum Golkar. Bahkan Erlangga telah mengklaim memiliki dukungan dari basis massa Partai Golkar. Didampingi oleh teman-teman dari Angkatan Muda Partai Golkar dan Barisan Muda Partai Golkar dan mahasiswa Partai Golkar, dan juga di sebelah kiri ada Pak Hairuman, Pak Palar Batubara, salah satu ketua besar. Namanya ketua besar ya di Pak. Meski terprediksi sebagai kekuatan pembaharuan, namun si kuda hitam ini tetap membutuhkan strategi yang mumpuni. Dengan komposisi golongan muda yang menandakan regenerasi partai, faktor egosentris patut menjadi pertimbangan. Karenanya, masing-masing individu harus bisa melebur untuk memunculkan satu nama yang diusung bersama. Membuat grup sendiri syaratnya memang harus kompromi untuk mendukung satu calon. Nah ini kan sulit.
satu calon ini sulit ya, karena masing-masing punya ambisi. Baik Airlangga ataupun Aziz Samsudin ini saya lihat sangat berambisi dibanding kandidat yang lain ya. Jadi Aziz dan Airlangga ini mesti berkompromi satu sama lain untuk Di luar arena, pemerintah disinyalir memiliki kepentingan yang besar terhadap Ketua Umum Partai Golkar yang baru. Karena sudah dipastikan, siapapun yang terpilih diharapkan akan memperkuat konfigurasi partai pendukung untuk memuluskan kebijakan pemerintah Jokowi JK. Meskipun belakangan, keberpihakan itu dibantah Wapres Yusuf Kala. Itu siapapun dukung, itu hak pribadi. Selama tidak membawa, apalagi yang saya baca, nama presiden dan sebagainya. Kemarin presiden menegaskan, saya bicara berdua lama, ingin memberikan pesan bahwa sama sekali presiden itu tidak berpihak dan tidak mengunggulkan siapapun untuk Golkar itu. Sama sekali tidak. Yusuf Kala boleh saja mengelak. Bahkan bukannya tidak mungkin sikap Wapres berbeda di balik perubahan pertimbangan presiden terkait Ketua Umum Golkar masa depan. Pasalnya, sebagai sesepuh Golkar, bukan rahasia lagi jika banyak pihak mengerti posisi Wapres memiliki pilihan putra mahkotanya sendiri. Kalau pemerintah itu representasinya adalah presiden dan wakil presiden, wakil sudah punya sendiri kan? Iya, betul. Iya kan? Iya kan? Ya, dan juga oleh karena itu mungkin juga si Pak Jokowi juga sudah mulai ngelimbang-limbang Setia Novanto. Ya, Golkar memang salah satu kekuatan politik besar di Indonesia. Partai Golkar memiliki 91 kursi di parlemen saat ini. Kekuatan inilah yang mungkin menjadi agenda besar pemerintah pasca pemilihan Ketua Umum Partai Golkar. Bila nanti Jokowi dapat menyatukan dua partai besar ini, PDIP dan Golkar, maka secara pasti kendaraan politik yang begitu kuat ini bisa mengantarkan Jokowi ke periode kedua di 2019. Sebagai kekuatan yang dinilai layak diperhitungkan, mampukah kehadiran Ketua Umum terpilih nantinya menandai era baru bagi partai terbesar dan tertua di Indonesia ini? Impeachment Gus Dur atau Pak Yulian apa itu kan, itu siapapun yang mengusulkan itu kan sudah menjadi kesepakatan MPR secara demokratis loh ya, gitu, secara demokratis. Dan memang waktu itu Presiden Gus Dur Jangan lupa di hari Sabtu 14 Mei jam 2 siang, Mude in Indonesia Goes to Korea. Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar yang akhirnya dilaksanakan bulan Mei ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Pasalnya, dalam Munaslup inilah akan dipilih pengganti Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum Partai berlambang beringin ini. Setia Novanto dan Ade Komarudin dianggap sebagai calon kuat yang akan bertanding dalam perebutan kursi kepemimpinan Partai Golkar dalam Munaslup kali ini. Kedua tokoh politik ini dianggap telah mendapat restu dari para politisi senior Partai Beringin. Ya, tampaknya memang Munaslup ini didominasi oleh dua orang, yaitu Ade Komarudin dan Setia Novanto. Mereka sudah punya hubungan lah secara organisatoris maupun hubungan secara personal dengan DPD 1 dan DPD 2 yang memang punya hak suara. Yang kedua, Setia Novanto maupun Ade Komarudin itu saya kira punya hubungan yang juga dekat ya dengan umpamanya unsur pemerintah seperti Yusuf Kala. Setia Novanto diprediksi akan melenggang mulus untuk menggantikan Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Karena berdasarkan fakta sejarah, kepemimpinan Partai Golkar dalam 2 periode terakhir dipegang oleh politisi yang memiliki kemampuan finansial yang tinggi. Mengelola partai, apalagi sebesar Golkar, itu tentu membutuhkan kos yang sangat tinggi. Nah,
Setia Novanto saya kira dalam perspektif ini mewakili sudut pandang itu. Jadi para pemilih atau para pemegang hak suara melihat bahwa Setia Novanto bisa lebih mengorganisatoris ya Partai Golkar karena dia bisa mengeluarkan duit dari kantongnya sendiri untuk kepentingan Partai Golkar. Nah mungkin ini yang menjadi kelebihan Setia Novanto. Baik Setnov maupun Akom memang sama-sama sudah mendapatkan dukungan dari kelompok internal Partai Golkar. Meskipun demikian, ada faktor eksternal yang saat ini tidak mungkin dipandang sebelah mata oleh para pemilik suara dalam kontestasi ketum Partai Golkar. Setidaknya, hal inilah yang akan memuluskan salah satu keinginan mayoritas kader dan petinggi partai untuk Golkar periode 2016-2019, yakni kembali ke hitoh partai. Siapapun ketua umumnya, tapi harus nyaman di hati atau di mata presiden. Ya, untuk apa? Ya untuk agar presiden ini bisa membangun konsolidasi politik sehingga pemerintahnya bisa lebih efektif, ya kan? Bagi Setnov, fakta eksternal itu mungkin tidak akan menjadi kendala. Terlebih, sempat beredar isu yang menyatakan bahwa Menteri Senior Kepercayaan Presiden telah menyatakan keberpihakannya untuk Setnov. Tadi kan dari faktor Abu Rizal nyaman sama Setia Novanto menurut saya. Juga si Pak Jokowi juga sudah mulai ngelimbang-limbang Setia Novanto atau itu. Namun tidak demikian dengan Ade Komarudin. Bila faktor kenyamanan menjadi pertimbangan dukungan dari pemerintah, maka sikap politik Akom di masa lalu dinilai menjadi batu ganjalan Akom untuk terpilih menduduki kursi Golkar 1. Sebagai anggota DPR periode 1999-2004, Akom dinilai bersama dalam kelompok pendukung penggulingan Presiden Republik Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid. Impeachment Gus Dur atau Pak Yuliana itu kan itu siapapun yang mengusulkan itu kan sudah menjadi kesepakatan MPR secara demokratis loh ya, gitu. Akom juga dinilai sebagai politisi yang berkiblat pada kepentingan seperti keputusannya yang tidak sesuai dengan janjinya saat menjadi ketua DPR menggantikan Setnov pada bulan Januari 2016 lalu. Kalau Mas Adi Komarudin ya tentu mungkin yang agak dipersoalkan adalah komitmen pribadinya, misalnya pada saat dia mau diangkat menjadi ketua DPR RI, dia berjanji untuk tidak mencalonkan menjadi ketua umum, tanda tangan. Tapi pada waktu ditanya, lu kamu kok mencalonkan? Kamu kan sudah menandatangani surat perjanjian seperti itu. Dengan peta kedua calon itu, maka bukan mustahil bila Presiden menimbang Setnov dan menepikan Akom sejak awal. Pasalnya, Presiden tentu akan menutup rapat segala resiko yang akan menjatuhkan kekuasaannya, terutama di tengah banyaknya kebijakan pemerintah saat ini yang mengundang kontroversi. Meskipun demikian, Jokowi bukan sama sekali tidak mempertimbangkan Wapres Yusuf Kala. Meskipun seolah menyuarakan suara presiden, netralitas pemerintah yang disuarakan Yusuf Kala sebenarnya mencerminkan kegundahan hati Wapres bila dukungan pemerintah untuk Setnov benar-benar menjadi nyata. Pak Yusuf Kala ini mungkin kurang nyaman juga dengan Setia Novanto. Nah, kalau tidak nyaman dengan Setia Novanto, kemudian urusannya mungkin sekali Adi Komarudin. Ya kan? Sehingga bukan mustahil bila tim politik presiden sudah bekerja untuk menentukan calon lain berdasarkan selera politik presiden. Dan bila benar komunikasi itu terjadi, maka Golkar benar-benar akan menjadi partai yang dipimpin oleh seorang putra mahkota. Saya melihatnya ini pertarungan di 3 orang itu yang paling berpeluang, Setia Novanto, Ade Komarudin, dan Erlangga Hartarto. Saya juga bisa salah, bisa jadi pemilik suara tidak menginginkan hal itu, tapi ini patut ditunggu. Nah, bahkan Istana pun nampaknya memperhatikan dengan sangat pergerakan yang terjadi di Golkar. Jika di papan atas Setnov berhadapan dengan Akom, maka pada dimensi yang berbeda, Aziz Syamsuddin bertarung dengan kandidat lainnya, Erlangga Hartarto. Keduanya disebut-sebut menyimpan asa besar untuk mengantungi kartu as dari presiden. Tapi kalau memang kemudian juga dua-dua itu bersikukuh keras dengan alasan masing-masing, mungkin bisa muncul kuda hitam. Namanya Erlangga Hartarto.
Nah, bisa muncul tuh komprominya apa. Kalau masing-masing berkutat kepada argumentasi yang memang masing-masing bisa diterima bahwa dua orang ini memang yang sudah tidak bisa lagi diakomodasi semua kekurangannya, mungkin bisa muncul Erlangga. Siapapun yang akan menjadi calon kuat penantang Setnov dan Akom, yang pasti pemilihan Ketua Umum Partai Golkar kali ini memiliki magnet tersendiri di kalangan elit politik tanah air. Perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar sesungguhnya juga diwarnai oleh pertarungan perebutan pengaruh di pemerintahan yang melibatkan presiden, wakil presiden, dan satu orang menteri senior yang tidak mungkin diabaikan. Menariknya, siapapun yang menjadi pemenangnya Ketua Umum Partai Golkar baru akan membawa Golkar kembali ke hitoh awal sebagai partai yang senantiasa bergandengan mesra dengan kekuasaan. Pemirsa, menjelang Munaslup Golkar, polemik di tubuh partai semakin memanas. Ketua Umum terpilih nanti mempunyai tugas utama kembali menyatukan suara di internal partai. Selain itu, Ketua Umum terpilih harus menjaga marwah partai. Golkar pun bukan tidak mungkin kembali pada hitah menjadi kekuatan politik yang dekat dengan kekuasaan. Terima kasih telah menyaksikan Seputar Indonesia Spesial. Saya Tasya Syarif. Sampai jumpa.